Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Dunia Hobi. Oke, di bagian tanam melon merlin bagian 6 ini hanya sekedar tambahan ya. Baik, tanaman melon kita hari ini sudah berumur kurang lebih 10 hari ya. Ini 10 hari itu ditandai dengan sudah mulai, kalau daunnya sudah 1 2 3 4 5 6, kisaran 6 7 daun rata ya. Baik, pada usia ini sudah mulai muncul batang-batang air ya. Oke Mas Bro, batang air ini kalau saya untuk rencana budidaya melon kali ini saya akan tunggal ya, satu batang pokok saya piara ke atas. Jadi mulai dari awal ini setiap 2 hari sekali kita mulai adakan pembuangan tunas air, seperti halnya ini sudah saya buang 1 2 dan ini yang ketiga. Nah, untuk pembuangan tunas air ini semakin awal semakin bagus ya, semakin awal semakin bagus. Karena di usia-usia seperti ini tanaman melon ini masih masa pertumbuhannya masih bagus ya, masih ya seperti manusia juga, kalau masih kecil dia terluka akan cepat sembuh. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk pemangkasan melon batang airnya ini masih kecil-kecil ini kita buang. Kenapa? Ini kalau sudah terlalu panjang nantinya itu kita akan repot dan akan menimbulkan menjadi sampah ya, menjadi sampah di sini. Biasanya kalau udah terlalu panjang tunas air terus dipangkas itu akan menjadi sampah. Nah, sampah itu biasanya untuk bisa jadi kalau kita tidak teliti itu akan bisa untuk berdiam hama. Nah, seperti ini tunas pada 9 sampai 11 hari seperti ini, kecil banget ya. Ini sangat mudah dengan tangan, nggak perlu dengan alat pisau atau gunting ya, dengan tangan aja sudah bagus. Oke, sambil kita memangkas, sambil kita cabut-cabut rumput yang ada di sini 1 2, lama-lama juga akan bersih ya. Jadi semakin rapi, semakin rajin tanaman kita akan semakin betah untuk mengurusnya, semakin senang untuk mengurusnya. Seperti halnya makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga sebenarnya bisa ngomong. Wah, andaikan bulan bisa ngomong dengan bahasa tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi kita harus timbulkan rasa sayang, rasa empati ke tanaman kita. Baik, sambil kita petik-petik sedikit-sedikit, sambil kita teliti, sambil kita teliti si pohon ini kurang apa, ada penyakitnya apa. Nah, seperti itu, seperti ini tadi. Ini ada serangga yang tadi. Ini kalau cuma satu kita matikan. Nah, seperti sambil kita teliti si batang melon ini kurang apa, kurang zat apa, ada kendala apa. Setelah kita teliti ada kendala apa, lalu kita simpulkan, terus kita ambil tindakan. Jadi semakin cepat mengambil tindakan semakin bagus, semakin akan semakin cepat kita menyimpulkan ini harus diapakan, segera ambil tindakan. Yang diharapkan tidak akan menumpuk. Nah, jadi penyakit tidak akan menumpuk, masalah tidak akan menumpuk. Nah, seperti itu. Seperti halnya di parit juga, rumput-rumput ini selagi masih kecil selayaknya kita cabut mumpung belum menumpuk ya. Kalau sudah menumpuk kita males ya. Jadi untuk budidaya melon ini sebenarnya gini ya, rumput ini di lahan sini ini bisa untuk menyamarkan hama juga. Jadi hama itu enggak fokus ke batang ini, jadi tersebar di rumput, juga bisa menimbulkan
mendatangkan hama seperti itu. Nah, kalau menurut saya sebagus-bagusnya nanam itu ya yang bersih ya, seperti yang bersih seperti ini. Nah, nanti ketika perawatan ini kita pakai kursi yang ada rodanya, enak ya. Kursi yang kecil ada rodanya, jadi kita duduk geser-geser, pinggang kita tidak sakit. Nah, demikian rekan-rekan dunia hobi. Jadi intinya tanam yang rajin, serapi mungkin, seindah mungkin, sehingga kita menjadi betah di lahan kita jadi betah, kita bisa berkomunikasi dengan tanaman kita akan mengurusnya dengan sepenuh hati, seperti itu. Baik rekan-rekan, jadi inti dari kesimpulan dari bagian ke-6 ini adalah cepat, tepat, teliti, itu kuncinya. Semuanya tanam apapun harus seperti itu. Jadi kita teliti, cepat ambil tindakan, reaksi tindakan ya, simpulkan tindakan, mudah-mudahan tidak akan menjadi penyakit yang lebih parah seperti itu. Oke rekan-rekan, untuk tanaman melon kita ini mudah-mudahan nanti 3 hari ke depan ini kita adakan pemupukan kedua. Untuk pemupukan kedua ini nanti akan saya videokan dan aplikasi pupuk apa saja untuk organiknya. Jadi kita selang-seling ya, nanti ada kita kimia, terus seling 2 hari kita kasih organik. Nah, organik itu bisa bikinan sendiri atau beli, tapi kalau saya itu untuk organiknya saya selalu membuat sendiri dengan rekayasa, dengan ilmu yang kita baca, kita pelajari, terus kita wujudkan ke suatu karya dalam bentuk pupuk cair seperti itu. Untuk rekan-rekan semuanya, saya yakin di era sekarang ini banyak informasi berkaitan dengan pertanian. Mudah-mudahan kita bisa berkreasi berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan dan imajinasi. Demikian mudah-mudahan untuk rekan-rekan muda, rekan-rekan sahabat dunia hobi. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan bersama menjadi sesuatu hal yang indah pada akhirnya. Demikian, terima kasih untuk tambahan part ke-6 ini. Sampai jumpa untuk 3 hari berikutnya untuk pemupukan yang kedua. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.